Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang peluang dengan melihat soal SBMPTN dan UTBK ya. Dari tahun 2008 sampai 2019. Untuk tahun 2020 dan 2021 akan kita bahas pada tahap berikutnya. Baik ya. Peluang ini termasuk bab yang sulit karena rumusnya sedikit ya, tapi soalnya rumusnya paling hanya sekitar 5 rumus saja. Yang pertama, konsep peluang sendiri, yaitu peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya semesta. Semesta itu adalah seluruh kejadian yang mungkin. Nah, kalau komplement berarti sisanya. Jadi peluang kejadian A bisa juga 1 dikurang peluang A komplement di luarnya. Misalnya hari ini hujan 1/3, berarti tidak hujan kan sisanya ya 2/3. Lalu untuk kejadian saling lepas dan saling bebas, kalau dan itu dikali peluangnya, kalau atau itu ditambah. Ya, jadi kita harus bisa menghitung banyaknya kejadian. Tentunya dengan melihat peristiwanya, atau pada tataran yang sulit nanti bisa pakai permutasi, kombinasi, faktorial gitu ya. Nah, ini contohnya. Tahun 2006. Ada 6 pasang suami istri, jadi laki-laki dan perempuan ya, dalam suatu ruangan. Kemungkinan memilih 2 orang secara acak yang berlainan. Jadi 2 orang langsung saya ambil. Dalam suatu ruangan ada 6 pasang. Tahu 6 pasang? 6 pasang itu ya berarti 12. Perempuannya ada 6, laki-lakinya ada 6. Ya, P itu perempuan, L itu laki-laki. Kemudian saya ambil secara sekaligus, saya tarik aja tangannya 2 orang. Nah, yang ditanya adalah apa? Peluang, gitu. Kemungkinan itu nama lain peluang, yaitu berlainan jenis. Berlainan jenis itu mungkin orang yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, atau kebalikannya, laki-laki dan perempuan. Saya ulangi, 2 orang yang berlainan jenis itu artinya perempuan dan laki-laki. Ingat lo ya, dan dikali atau berarti ditambah laki-laki dan perempuan. Peluang perempuan adalah perempuannya ada berapa tadi? 6. Totalnya ada semestanya 12. Oke. Nah, kan sudah diambil 1. Tadi terambil perempuan. Berarti laki-lakinya sekarang masih ada 6, sementara totalnya ada 11. Berarti kemungkinan yang pertama 2 orang berlainan jenis itu adalah perempuan dan laki-laki, itu adalah 6/22. Bisa. Sekarang laki-laki dan perempuan ya sama, atau kan ditambah. Jadi jawabannya yang E tersebut. Sekali lagi, peluang ini sulit sekali. Rumusnya sih cuma 3. Dibagi, dikali, ditambah, dikurang gitu ya. Cuma ada 4. Tolong dirasain. Kamu cermati pembahasan saya, diulang lagi gitu. Nanti akan bisa masuk logika itu. Oke? Next, nomor 2. Sama lagi kasusnya. Ya, dan ini berulang-ulang, mirip-mirip. Dalam suatu kotak terdapat 3 bola putih dan 2 hitam. Jika dari kotak diambil secara acak 2 bola sekaligus, sama kayak tadi, maka peluang bola yang terambil berwarna sama. Berarti berwarna sama itu kemungkinan bisa putih-putih, ya dong, atau apa? Hitam-hitam, atau ditambah. Oke, jadi peluangnya bisa apa? Putih dan putih, berarti dikali ya, atau ditambah hitam dan hitam. Putihnya ada berapa? Putihnya ada 3, tadi semuanya 5. Udah keambil 1, berarti putihnya tinggal 2, totalnya juga udah keambil 1, jadi 4. Kalau hitam dan hitam tadinya 2/5, sekarang keambil 1, tinggal 1/4. Karena atau ditambah. Berarti jawabannya adalah 2/5. Bisa ya? Jelas? Makanya tolong sekali lagi diperhatikan kondisi ini. Ya, karena peluang itu termasuk soal yang konsep yang rumusnya sedikit tapi soalnya sulit.
dan harus berlatih terus sampai terbentuk gambaran. UTBK 2019 sama. Apa bedanya dengan yang 2009 tadi? Kalau tadi ditanya peluangnya, sudah ada bolanya. Sekarang dibalik, ditanya bolanya, peluangnya sudah ada. Yaitu peluangnya 10/21. Yaitu peluang berbeda warna. Kalau tadi tahun 2009 warnanya sama, putih-putih atau hitam-hitam. Sekarang beda. Bisa ya? Coba lihat perbedaan antar 10 tahun UTBK gitu misalnya ya. Itu hampir nggak ada beda. Kayak tadi saya ambil kotak gitu. Cuma jumlahnya N sama 2N. Terambil 2 bola berwarna sama. Berwarna berbeda. Berarti mungkin merah putih atau putih merah. Paham? Merah putihnya berapa? Merah putihnya adalah merahnya tadi N, jumlahnya 3N, putihnya 2N, jumlahnya berkurang 1 loh. Dan totalnya ataunya setelah ditambah adalah putih merah. Putihnya 2N 3N, ngerti? Merahnya tetap N loh, tetapi berkurang 1. Ketemu persamaan kuadrat, bisa dicoret. Iya, ketemu N-nya. Ternyata jumlah bola N yang merah itu 5, berarti putihnya 10, jadi N 3N min 1-nya jadi 5/14. Model soal hot yang ditanya bukan N-nya, tapi hasil operasi dari N berikutnya. Itu ciri khas soal hot. Jadi ada 2 tahapan. Bisa ya? Coba dihayati, dimengerti, bisa-bisa. Oke. Sama lagi. Di dalam kotak 1, 12 putih, 3 merah. Kotak 2, 4 putih, 4 merah. Kotak 1 dan 2 masing-masing diambil 2 bola 1 per 1 dengan pengembalian. Apa artinya dengan pengembalian? Jumlahnya artinya tetap, nggak berkurang kayak tadi. Ya sebenarnya kalau diambil 2 buah bola dari kotak 1 dan kotak 2, maka saya mengambilnya melakukannya sebanyak 4 tahap. 4 tahap itu adalah kemungkinannya merah putih putih putih, putih merah putih putih, putih putih merah putih. Ini sudah kombinasi langsung bisa sih ya. Putih 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 merah. Saya tabulasikan aja biar jelas. Kotak pertama merah ada 3 dari 15, putih 12 dari 15. Nah, ternyata sama semua, yaitu 1/5, 1/5, 4/5, dan 4/5. Tahu ya maksudnya ya? Jadi kalau ditanya berapa, atau berarti ditambah. Jadi jawabannya adalah yang 2/5, 0,4. Hati-hati sekali. Peluang ini rumusnya dikit tapi soalnya sulit gitu. Oke? Masih sama. Katanya di kelas 12A itu terdiri 10 murid laki-laki dan 20 murid perempuan. Setengah dari murid laki-laki dan setengah dari perempuan itu berambut keriting. Oh, ini berarti ada yang beririsan ya. Iya dong. Karena separuh dari rambut keriting. Apabila seorang murid dipilih secara acak, peluang murid yang terpilih itu laki-laki atau berambut keriting gitu. Jadi bikin diagram Venn-nya. Kan laki-lakinya 10, yang berambut keriting separuhnya, berarti 5 ya. Perempuannya 10, yang berambut separuhnya, berarti 10 ya. Jadi laki-laki saja itu 5 yang tanpa keriting, laki-laki keriting itu ada 5, lalu perempuan keriting ada 10. Yang ditanya adalah peluang laki-laki atau keriting. Laki-laki, keriting, berarti kejadiannya 20. Semestanya ya semua siswa mempunyai peluang yang sama, 30. Jadi 20/30. Hati-hati ya. Dan atau nggak berlaku kalau ada yang beririsan. Amannya gambarkan seperti diagram Venn yang di SMP dulu. Jelas? Next. 3 kelas terdiri 30 siswa. 1 kelas diantaranya itu perempuan saja.
Berarti yang lain laki-laki saja gitu asumsinya kan. Satu siswa dipilih dari tiap kelas, peluang terpilihnya ketiganya perempuan. Ketiganya perempuan. Ya, dipilih. Berarti ada berapa ini? Ada 3 kelas ya. Jadi diambil 3 siswa ya. Nah, peluang terpilihnya 2 laki-laki dan 1 perempuan yang ditanya. Sekali lagi, pertama kelas 1 ya, kelas pertama gitu ya. 30 itu perempuan semua, laki-lakinya nggak ada. Oke, berarti peluang terambilnya ketiganya perempuan. Berarti perempuan dan perempuan dan perempuan. Ngerti? Perempuan pertama adalah 1/30 gitu ya, dan 2/30 gitu, dan gitu ya. Itu perempuan semuanya terambilnya. Ya, perempuan ini peluang ketiganya perempuan, perempuan dan perempuan dan perempuan gitu ya, diketahui di soal maksud saya. Nah, yang ini sudah pasti perempuan kan? Berarti peluangnya 1, ya dong, perempuan semua kok. Nah, tinggal yang di sini aja, yaitu perempuan per 30, perempuan per 30, totalnya segini. Jadi kalau ini saya coret, maka tinggal P1, P2 kali P3 itu 23 kali 5. Ngerti? Itu P2 kali P3. Ya berarti jumlah peluang kedua itu ya pasti ini 23, oke, 5 atau 5, 23 dan 7 ya, cuma 30 ya, atau 5 dan 25 itu. Jadi peluang 2 laki-laki dan 1 perempuan adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Perempuannya pasti dapat ya, 2 laki-laki ya, berarti dari kelas ini dapat laki-laki, kelas yang itu juga dapat laki-laki, dan kan berarti dikali. Berarti jawabannya 7/36. Sekali lagi, coba logikanya nyampe. Ini benar seperti tes IQ tinggi gitu ya, membayangkan peluang itu. Oke. Next, nomor 7. Nah, ini kadang-kadang dihubungkan dengan persamaan kuadrat, dengan bangun-bangun bisa. Ada persamaan kuadrat adalah polinom namanya, bolehlah. Tapi kalau pangkat 2 harusnya persamaan kuadrat aja ya. Kalau lebih dari 2 baru itu namanya polinom. E kuadrat plus BX plus C. Dengan batasan B dan C itu antara 0 sampai 3. 0 masuk, 3 masuk ya, karena kurungnya kurung siku. Tidak mempunyai akar. Masih ingat persamaan kuadrat tidak mempunyai akar jika diskriminannya kurang dari 0. B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Atau kalau min pindah jadi plus, baca kayak ngaji, C itu 1/4 B kuadrat. Ya keadaan ekstrim saya anggap pas sama aja. Berarti saya bikinlah sekarang persamaannya itu menjadi dalam bentuk bagaimana? Ya, B C kuadrat. Dan tolong masukin, kalau B-nya 3, maka C-nya adalah 3 kuadrat dibagi 4, 9/4. Dan itu adalah persamaan kuadrat, berarti bentuknya gini, tidak mempunyai akar, berarti pas keadaan di ekstrim ini. Nah, berarti kejadiannya adalah peluang semestanya kotak ini, sedangkan peluang kejadiannya adalah luas. Nah, kalau ada grafik, kemungkinan itu diwakili luas. Itu kejadiannya. Oke, luas 1 adalah luas kotak panjang kali lebar. Panjangnya 3, lebarnya 3 dikurangi 9/4. Dapat? Luas kotak 2, ini rumus cepat dari integral ya. Ingat-ingat ya. Asal persamaan kuadrat, maka yang kecil itu 1/3 pasti, yang gede itu 2/3 dari luas kotak. Makanya luas 2 ini pasti 2/3 dari luas kotak, panjang kali lebar, P kali Q. Sehingga luas 1 dan 2 dapat, yaitu yang diarsir. Luas semuanya adalah luas persegi, yaitu 3 kali 3. Saya? Nah, jadi luas yang diarsir tadi 27/4, luas perseginya 9, maka dapatlah sama-sama dibagi 9, kemungkinannya 3/4. Hati-hati lo ya, ini sudah soal sulit ya. Dihubungkan nanti dengan persamaan kuadrat, dengan luas-luas. Sesungguhnya bahwa persamaan peluang itu boleh diambil dari luasnya. Itu konsepnya. Oke. Next. Kemudian dalam perhitungan suatu
pencacahan, bisa digunakan model faktorial ya, atau bisa juga kombinasi dan permutasi. Cara perhitungannya, rumus peluangnya sama. Dari 10 orang siswa terdiri dari 6 laki-laki, 4 wanita, akan dipilih 3 menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti punya urutan ya, ketua, sekretaris, bendahara. Peluang terpilihnya ketua laki-laki atau sekretaris bendahara. Atau loh ya, jadi bisa ini laki-laki atau itu wanita, atau bisa juga dua-duanya. Jadi ini bisa beririsan gitu, bisa ya. Kalau semestanya dulu udah pasti, ini adalah ada berapa jumlahnya, 10 orang, berarti 10 diambil 3. Lalu ketua, sekretaris, bendahara. Anggap ketuanya laki-laki, lalu sisanya bebas. Laki-lakinya ada berapa tadi? 6. Bebasnya udah keambil 1, jadi tinggal 9 dan 8. Ngerti? Pakai aturan pengisian tempat. Kalau sekretarisnya wanita, berarti adalah gimana? Sekretaris wanita, sisanya bebas. Ketuanya bebas, sekretaris harus wanita, berarti udah keambil 1 ya, tinggal 9 dan tinggal 8. Kemudian sekarang yang dua-duanya yang pas kena, maksud saya yang pas kena itu adalah ketuanya laki-laki dan sekretarisnya adalah perempuan. Itu yang saya sebut sebagai pas kena. Ngerti? Berarti ketuanya itu ada 6, sekretarisnya itu ada 4, dan sudah keambil 2, berarti dia 8. Bisa? Dan semestanya tadi adalah ya permutasi toh, 10 diambil 3 itu 10, 9, 8. Peluangnya tinggal NA per NS. Ternyata hasilnya bulat, yaitu 11/15. Berarti jawabannya yang D tersebut. Oke. Next. Sekarang ada kombinasi ya, masih ingat kombinasi ya, yaitu mengambil tanpa memperhatikan urutan. Nah, itu atas dibagi bawah, lalu selisihnya. Jumlah siswa 5 putra dan 5 putri membentuk panitia yang 4 siswa, tidak ada urutan kan? Ya, peluang memuat paling banyak 2 putri. Anggap aja A itu putra, E itu putri, kemungkinannya gimana? 2 putri. Ya. 1 putri atau enggak ada putri, paling banyak adalah 2 soalnya. Oke. Lalu kalau ada 2 putri, putrinya ada 5 dari 10, keambil 1 jadi tinggal 9. Ini putra, ini putra. Dan kombinasinya, nah ini dari 4 ini digeser-geser 2, itu 4 kombinasi 2. Jelas ya? Nah, lalu yang di sini kayak tadi, ya, ini putra, ini putra, ini putra. Nah, ini 4 geser-geser 1. Nah, gitu. Kalau ini 4 nggak digeser-geser atau ditambah, tambahin semua, dapat. Berarti jawabannya yang D tersebut. Hati-hati ya, tolong dirasain lagi. Bisa diulang-ulang video ini sampai benar-benar masuk ke hati. Sulit sekali peluang itu, perlu kebiasaan. SMA X memiliki 6 kelas dengan siswa pada setiap kelasnya 16 dan 16, paruh-paruh ya. Jika kepengurusan dipilih 1 dari setiap kelas, 1 berarti ambil 6 ya. Maka peluang 2 orang wanita menjadi pengurus. Ngerti? 6 orang wanita menjadi pengurus. Berarti 6 nggak diambil sama sekali ya, karena wanita kan. Kemudian ya, karena peluang 2 orang wanita menjadi pengurus. Ya mungkin 6 pria dulu. Kemudian 5 pria 1 wanita, ya kan? Ini untuk mencari semestanya maksudnya. Kemudian 4 pria dan 2 wanita, 3 pria dan 3 wanita, gitu kan? Kan masing-masing 6 dari jumlahnya. Oke, itu adalah semestanya. Nah, ya. Lalu peluang 2 wanita. Peluang 2 wanita ya berarti tadi nih yang 2 wanita. Yang 2 wanita berapa? 15. Semestanya tadi 64. 15/4. Berarti jawabannya B. Sekali lagi, sebaiknya ini dirasain persis ya, dan harus tahu maksudnya pembahasan saya ini. Agak sulit ya. Oke, nomor 11, kadang-kadang sampai ke permutasi.
Kalau yang sama tinggal dibagi, kalau nggak sama selisihnya aja, atas kurang bawah difaktorialkan. 4 buku berjudul matematik, 1 buku 1 buku. Oh, matematiknya ada 4, ekonominya 1, biologi 1. Berarti semestanya adalah ada 4 unsur yang sama. Ini rumusnya. 6 faktorial, 4 faktorial, gitu aja. 30 ya, itu semestanya. Nah, kemudian ceritanya, A adalah kejadian buku sehingga tidak ada 3 atau lebih dari buku dengan judul yang sama berurutan, nggak boleh. Ya, nah, buku dengan judul yang sama tidak dibedakan, maka peluang kejadiannya berapa? Gimana? 3 buku tidak boleh berurutan, berarti kayak gini, MM, B, MM. Ini masih bisa ya, dibalik. Ini juga boleh ya. Nah, kita tabulasi aja deh, paling aman. Kalau masih hitungan jari sekitar puluhan atau belasan itu bisa. Ini kejadiannya, di mana tidak ada 3 atau lebih buku. Kalau 2 buku berurutan nggak apa-apa, mengingat matematiknya ini ada 4. Berarti kejadiannya, peluangnya berapa? NA per NS 12/30. Bisa? Itulah semua teori peluang. Dan kalau kalian udah pahami, bisa kamu ulang video ini. Sekarang kamu kerjakan 10 soal tentang peluang dalam waktu 20-30 menit. Rumusnya sudah ada. Bisa ya? Kerjain soalnya. Kumpulkan jawaban ABCD aja, nanti akan kita bahas. Saya ingin tahu sebagaimana kemampuan kalian. Ya, itu pada pertemuan ini. Nanti kita buka lagi pembahasannya.